Assalamualaikum Allahumma salli wa warahmatullahi sallim wabarakatuh. ala Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin Sumilah ruhi wa ala mu'allim kitab ali Bulughul Maram Sayyidina Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa li Muhammad. syarhihi kitab Misbahis Salam li Syekh Muhammad Muhajiri wa li almarhumah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syuhri lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami di dalam WC. Maksudnya ini tata cara kita buang hajat di dalam WC. Nabi ngajarin, Bu, bagaimana nih kita kalau kita BAB duduknya. Nabi ngajarin anak muda alal yusra wa nansiba al yumna, bahwa kita duduk di atas kaki kiri dan kita lurusin kaki kanannya. Kita duduk di atas kaki kiri, kaki kanannya kita lurusin. Bagaimana kira-kira prakteknya? Hah? Susah. Nah, begitu tuh. Kayak bapak itu prakteknya. Masa ya saya praktekin di sini? Kaki kiri dudukin, tuh. Kaki kanan lempengin, lurusin begitu. Ini tata cara duduk kalau kita BAB. Begitu, Pak. Kita begitu apa kagak? Hah? Enggak, saya tadi nanya. Kita begitu apa kagak? Mama nyautin, enggak. Emang mama tadi niat bapak begitu duduk? Saya bingung, orang kagak kelihatan. Dia ngomong iya, enggak aja. Nah, ini sunnah Nabi, Bu. Ini hadis, coba kita pahamin. Nabi saking sayangnya sama kita. Masalah ihana ini, mohon maaf, BAB itu hina, jorok. Nabi ngajarin sampai sebegitunya. Apalagi masalah yang besar, yang kecil, lebih kecil aja Nabi ngajarin. Apalagi, maka Nabi pantes. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, apa artinya? Suri teladan yang baik. Berarti yang diikuti Nabi udah, Bu, jangan pakai yang lain. Coba lihat Nabi ngajarin Suraqah bin Malik sampai BAB tata caranya, kaki kirinya didudukin sama siapa? Sama pantat kita, Bu, mohon maaf. Jadi pantat kita ini duduk di atas kaki kiri, kaki kanannya kita lempengin begini dah tuh. Bahasa saya lurusin maksudnya begini. Jangan lurusin begini ya, tuh. Kepleset lagi ntar. Ya, jatuh kayak gitu tadi, Pak. Tata caranya. Itu keluar semua, Bu, kagak pakai sisa. Coba dah Bapak Ibu praktekin mulai sekarang. Entar kalau kebelet jangan sekarang aja dulu.
Itu insya Allah keluar semua itu dibandingkan kayak kita biasanya. Biasanya itu ada nggak yang habis BAB lagi? Agak bersih dalamnya itu. Karena duduknya aja kurang sunnah. Ya sunnah begitu tadi duduknya tuh. Nah, ini poin yang pertama. Nah, ini poin yang kedua. Ini duduk seperti ini itu dikias setiap apa yang memang mengandung keburukan, ihanah, kejelekan, keburukan, termasuk min intikhab, buang reak. Kedua, izalatin najasatin, membersihkan najis. Yang ketiga, rawarami kumamah, buang sampah, buang kotoran, buang nahwiha. Artinya andai kata kita mesti duduk, kalau pengen buang sampah, kalau kondisi duduk atau nyuci bersih najis, yaitu salah satunya sampai segitunya kita duduk kalau bisa. Nah, ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya walaupun kita duduk kayak kita biasa BAB, yaitu kagak dosa Pak. Kita biasa BAB duduknya begitu, ya udah kagak dosa. Cuman ini kita nyunahnya duduknya kiri nih, kaki kiri kita duduk, patah kita taruh di kaki kiri, kaki kanan kita lurusin. Itu nilai sunnah ketika Nabi mengajarkan Suraqah bin Malik. Kalau Suraqah bin Malik diajarkan Nabi seperti itu, berarti Nabi ya sama BAB-nya seperti ini. Baik, yang di sini ada yang mau ditanya? Ya. Mama, WC kita nongkrong nih. Iya, kalau misalkan kita seperti itu nih kaki kiri, kayaknya tuh sobat didudukin di atas kloset. Kayaknya, soalnya kan ujung depannya kecil, belakangnya lebar dikit. Sementara nih betis pulang. Gimana ya? Ini hadis memang Nabi mengajarkan tempat BAB-nya dulu beda dengan BAB tempat sekarang. Ya, apalagi yang WC duduk agak sunah pisan itu. Yang duduk, yang duduk agak sunah pisan itu. Kalau yang masih nongkrong, yang masih jongkok maksudnya, itu masih bisa kita akalin Pak. Cuman kalaupun kita itu ada kekhawatiran, kebahayaan kepleset, apalagi tadi tulang kita nih kena, jangan pakai dipaksain. Yang ada ampar-amparan lagi. Udah sebisanya. Iya. Ini kan tata cara Nabi sampai Nabi mengajarkan. Ingat Pak Bu, Nabi mengajarkan kepada kita hal yang kecil tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Pasti ada maslahatnya. Termasuk nih pencernaan nih perut kita. Ini perut kita ya Allah Bu, Pak. Punya perut apa kagak? Itu kan isinya apa aja itu, bener gak? Lah iya, makanya Rasulullah SAW ngajarin itu salah satunya kesehatan itu Pak. Pernah nggak kita baca hadis atau nemuin hadis Nabi pernah sakit dalam kondisi sakit model kita sekarang? Stroke kah? Gula kah? Diabetes kah? Apalagi darah tinggi kah? Asam urat kah? Ada nggak pernah dapetin hadis Nabi asam urat? Jangan ke Nabi dah, orang Arab pernah nemuin Arab asam urat. Andai kata ada, berarti dari kesehatannya itu proses makannya apa aja. Tapi kalau kita ngikutin sunnah Nabi, insya Allah Pak sehat. Makanya ada penelitian dari mana tuh? Saya pernah baca artikel ada dokter yang bingung sama orang Muslim. Itu rumah sakit sepi banget, agak ada yang sakit Pak. Dokter emang ngarepin orang sakit sih ya. Nah akhirnya dokter itu nanya, kenapa ini jarang sakit? Dijawab itu, kita melakukan sunnah-sunnah Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya. Kalau kita sakit jangan langsung ke dokter, sholat, tobat, wirid, zikir. Nanti abis itu belum waras juga, kita minum madu belum waras juga, kita sodako, ilok nyampe sodako gagal sampai waras juga. Tuh makanya banyak orang-orang Muslim jarang sakit dulu. Kalau Arab, udah banyak banget penyakit luar biasa. Nah, kalau kita kembalikan kepada hadis ini ya sudah. Kalau emang nggak mampu untuk menjalankan atau nerapin ini, jangan sampai dipaksa. Apalagi di WC duduk. Jangan makin coba ini kepleset pameri, kalau tinggi banget, ya. Udah kalau emang itu buat dudukin, jangan makin dijongkok.
Kadang-kadang ada tuh, Ustaz, saya kalau didudukin kagak keluar. WC emang ini doang adanya. Lah saya jongkok terus kepleset Ustaz. Nah, tuh. Jadinya kan bahaya juga kan? Dah Bu, saya mah cuma ngasih arahan bagusan yang jongkok udah. Jangan pakai yang duduk. Kalau duduk kali buat orang tua yang udah gak kuat kali ya. Gak apa-apa dah. Cuman sediain tuh 2 yang model jongkok sama duduk, tapi prioritaskan yang duduk dah. Itu lebih lebih keluar semua pencernaan kita. Begitu Pak Bu. Ada lagi Pak Bu? Ini bahas WC kita ini. Ada? Kedua, wa an Isa bin Yazdad an abihi radhiyallahu anhu maqala, dari Isa bin Yazdad dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza bala ahadukum falyantur zakarahu salasan. Ini buat laki-laki nih Bu. Bu. Apabila kencing, ini laki-laki nih, maka hendaklah bersihin kelaminnya sebanyak 3 kali. Ini kalau saya baca di sarahnya, falyantur artinya itu bersih daripada kencingnya. Maknanya di sini adalah istibro dan istinzah. Istibro itu kalau bahasa saya dulu ngaji, kayak saya itu meraktekin ngedehem. Langsung dipraktekin. Begitu. Terus sama istinzah itu ngebersihin. Jadi kalau kita kencing ya laki-laki Pak. Kalau kencing itu ketika kita istinja cebok ya, pertama itu ngedehem. Yang ngedehem itu biar keluar semua tiris. Yang kedua nih itu dibersihin, ngedehem juga sambil ngebersihin. Bahkan dalam satu ibarat lain diurut itu jangan dibayangin kita diurut sama tukang urut ya. Diurut itu udah pelan-pelan diurut, iya buang air kecil, diurut pelan-pelan kelaminnya. Tujuannya apa? Biar keluar semua. Pernah nggak? Ini saya nanya nih buat laki-laki, kalau perempuan nggak tahu dah tuh. Buat laki-laki, ketika bapak habis kencing kayak ada yang netes, pernah nggak? Sering. Kalau itu pernah berarti bapak belum bersih itu ceboknya. Kalau belum bersih, mohon maaf, itu celana bagian dalamnya terkena najis. Ketika kena najis, bapak sholat kagak sah sholatnya. Lah kalau sholatnya kagak sah berarti belum sholat. Dan kalau belum sholat, lah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu itu Nabi pernah lewat di 2 kuburan Pak. Ketika Nabi lewat itu Nabi berhenti sejenak. Nabi ya itu kedengar ada 2 orang diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti Nabi motek pelapa korma, dipatahin sama Nabi pelapa korma, ditaruh di atas kuburan. Sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, apa yang kamu lakukan? Kata Nabi SAW, ini mayat lagi diazab sama malaikat. Ingat yang benar Nabi doang. Adik-adik kita dengar, wah ya tobatnya luar biasa ini. Rame ini musola tiap hari ibadah terus. Kenapa? Dengar azab. Itu ketika dengar azab Nabi langsung spontan motek. Sahabat bertanya, ya Rasul, memang tujuannya apa sih begini? Nih ilmu Pak di sini. Kata Nabi, selama ini pohon pelapa korma belum kering, selama ini juga ini pohon akan bertasbih, meminta ampun kepada Allah buat orang yang diazab. Nah orang kita kiai kita itu mau kias, karena di kampung Pisangan kagak ada pohon korma, ada apa kagak? Nah di sini adanya pohon kelapa. Makanya orang-orang dulu kalau meninggal di kuburannya dikasihin kelapa kelapa, bukan korma. Korma pakai dada. Ya benar kan Pak? Iya.
Iya kan? Saya ingatnya kenapa? Depan rumah saya dulu ada pohon kelapa tinggi banget. Kalau ada orang yang mati, pasti ada yang nebang di situ. Anda udah punya praduga, ada yang nebang, bang ada yang mati ya? Iya, dulu waktu anak kecil. Nah akhirnya tuh dipotek dah tuh, yang namanya pohon kelapa tuh batangnya, bukan akarnya pak, batangnya. Kalau akarnya siapa yang kuat? Batangnya dipotek, langsung ditaruh di atas kuburan. Tuh ingat banget saya. Itu selama itu pohon kelapa belum kering, selama itu dia itu bertasbih buat almarhum yang ada di bawah kuburan. Nah, seiring berjalannya waktu, yang namanya pohon kelapa udah ditebangin semua pak. Bener apa kagak? Lah udah dibangun kontrakan semuanya. Kadang bagian tanahnya dijual di depan, ya udah kagak ada. Enggak kehabisan akal kita punya kiai, punya ulama, dikias lagi tuh pakai apa namanya, kembang tujuh rupa. Beli dah tuh kembang 7 rupa, ditaburin di atas kuburan. Cuman kembang 7 rupa kagak tahan lama, paling tahan 2 hari. Bener apa kagak? Beda sama kelapa, beda sama kurma, lama itu hampir semingguan belum baru kering. Nah ditaburin dah tuh yang namanya kembang 7 rupa. Selama kembang 7 rupa itu belum kering, selama itu juga tuh bertasbih buat almarhum yang ada di bawah. Nah orang kita taunya cuma kembang 7 rupa doang, ziarah baunya kembang banyak banget. Itu kuburan rata itu pak, kembang semuanya. Padahal kan lebih dari kembang ada yang diharap almarhum, apa itu? Doa. Walaupun satu sisi kembang nilainya sunnah, tapi yang diarap-arap oleh almarhum dan almarhumah doa. Makanya kita kalau masih hidup, orang tua udah kagak ada, doain, jangan pelit sama doa. Nah emak kalau sama bapak masih ada, udah itu kita taat, jangan sampai ditelantarin. Ini kadang-kadang ada sih model orang, dia saking sedihnya ziarah ke kuburan nangis pak. Aneh kira dia ingat mati, ternyata dia lupa kuburan bapaknya. Saking lama kagak ziarah, jadi nangisnya bukan ingat ziarah, ingat apa? Mana kuburan bapak gue, bapak mana ini? Jarang ziarah, jadinya dia nangis karena lupa kuburan bapaknya. Nah ini termasuk nilai-nilai kesunahan yang perlu kita perhatikan. Berangkat dari kencing itu diazab oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pak yang mau ditanya? Bu? Ya. Lupa lemak. Ya, batas. Kalau kita tanam pohon jarak, Itu kan kelompok korma. Nah ini ada pertanyaan. Andai kata kita tanam pohon, bagaimana? Bagus. Cuman dengan cara pohonnya jangan berakarnya jangan berakar gede-gede. Jangan pakai ditanamin pohon rambutan pak. Apalagi pohon duren. Pohon duren kan besar. Akarnya kan gede-gede tuh. Dulu jangan tuh. Kalau sekedar pohon jarak, apalagi tuh pohon apa sih kalau batu orang dulu? Kalau pakai batu pohon apa sih namanya? Saga. Itu boleh dah tuh. Makanya saya punya kuburan keluarga di daerah saya itu Bintara. Saya pesan sama mamang saya, sama abang sepupu saya, Mang, Bang, andai katanya kuburan dikoret, dibersihin, ini rumput yang pada kecil-kecil jangan makin dibabatin semua. Lantar nunggu lagi katanya bang, biarin, biar kita ada kerjaannya ziarah. Biarin nunggu lagi juga. Yang penting jangan dihabisin. Selama itu rumput-rumput tubuhnya di sekitar kuburan almarhum almarhumah, selama itu juga bertasbih buat almarhum dan almarhumah. Ingat, yang kecil-kecil. Andai kata yang berakar gede, jangan. Justru dalam kitab itu haram hukumnya. Khawatir akarnya tumbuh gede langsung kena kepada mayit. Jadi apa? Bahaya, jadi tersakitin. Itu haram hukumnya. Maka waktu itu ada daerah Tambun pak, konflik itu orang-orang di situ. Satu sisi dia memahaminya jangan makin ditebang pohon. Yang satu lagi ngomong pohon udah berakar gede, biarin, harus ditebang karena ini bahaya. Yang satu kekeh, yang penting ada pohon. Mau akar gede apa enggak? Berantem ini pak berdua, debat. Akhirnya saya ditelepon waktu itu. Ustadz, dia nanya begini doang lagi.
kalau di kuburan ada pohon dan itu kita lakuin, kita potong atau kita biarin aja? Lah anak jawabnya cuman ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipotong. Begitu doang nih pertanyaannya. Saya jawab nggak usah dipotong. Nah seiring berjalannya waktu, dapat 2 hari kemudian ditelepon lagi, Ustaz ini berakar gede. Saya bilang kemarin ibu nanyanya kagak ngomong berakar gede, cuman pohon doang. Kalau berakar gede wajib bu tebang. Jangan sampai itu batang gede atau akarnya sampai kena almarhum atau almarhumah, hukumnya haram. Kenapa? Bisa menyakitkan, apalagi cuma pohon jarak. Pohon jarak mah akarnya dikit itu Ustaz, gak apa-apa pakai. Lagi pula kalau kita lagi ngapa-ngapa bisa berobat juga itu pakai pohon jarak. Baik, ada lagi? Ada ibu? Bu? Nah sekarang buat ibu-ibu dah, bagaimana tata caranya kalau buat ibu? Kalau buat ibu di sini, udah tetep bu, disunahin juga istighfar ngedehem. Cuman kalau ibu nggak usah diurut. Yang ngurutnya juga bagaimana? Ustaz ribet juga. Udah nggak usah diurut. Ibu berarti kesunahannya pertama jongkok, bu jongkok bu. Yang kedua ngedehem, udah. Kagak diurut kalau ibu mah. Dikerok, jangan. Kalau buat laki-laki juga Pak disunainnya jongkok ya, jangan berdiri. Kalau kita kan laki-laki kan berdiri bisa, jongkok bi. Kalau mama mah ribet, dia jongkok belum bisa, dirinya ribet itu, ecret-ecretan. Ya makanya kalau buat perempuan jongkok. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Enggak ada. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sa'ala ahla Quba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada ahla Quba. Ahla Quba ini penduduk yang dipuji sama Allah. Faqala innallaha yusni alaikum. Kalau bahasa kitanya begini, ada apa ini sampai Allah memuji kalian wahai ahli Quba? Allah memuji penduduk masyarakat ahli Quba. Nabi bertanya sama mereka, apa yang mereka lakuin? Mereka menjawab, faqalu inna nusbiqul hijarata bil ma. Nih, salah satu pujian Allah buat penduduk ahli Quba karena mereka semua ketika cebok bukan hanya sekedar pakai air, Pak. Nusbiqul hijarata bil ma. Batu pakai, air pakai. Kalau kita air doang, ada batu kagak, air kagak ada itu. Nah ini penduduk kali Kuba ketika dia BAB, masya Allah, dua-duanya dipakai, batunya dipakai, airnya dipakai. Akhirnya ahlu Kuba ini dipuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking apa? Saking apiknya membersihkan najis. Batunya dipakai, airnya dipakai. Nah ini kalau kita bisa Pak Bu nerapin begini. Jadi kita kalau belum BAB nyari batu dulu, ntar masuk kamar mandi batu kita pakai, habis batu air baru. Paling kata ibu-ibu kelamaan Ustaz, emang kagak ada yang praktis. Nah maka kalau pakai air pun sudah cukup. Tapi ini kali-kali kita praktekkan Pak Bu supaya mendapatkan keistimewaan. Ini ahli Kuba dipuji sama Allah Subhanahu wa taala ya, istinja ceboknya pakai batu juga, pakai air juga. Rawahul Bazzar bisanadin dhaif wa asluhu fi Abi Daud. Hadis ini riwayat Imam Bazzar cuman sanadnya dhaif. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang yang baru lulus rada-rada menyempelekan hadis. Dibilang ini hadisnya doib, udah nggak usah pakai diamalin. Emang apa sih hadis doib? Roman-romannya sensitif banget. Itu doib hadis Bu, Pak. Ya kita walaupun benar ucapan kita, kalau diukur doibnya hadis sama ucapan kita, lah bagusan doibnya hadis dibandingkan ucapan kita. Saya pernah terjun ke masyarakat, ada orang yang menjelekkan, mengucilkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Baru lulus S1, lulusan luar negeri udah gaya-gayaan, pengen kritis, pengen
mengkritik karya Imam Ghazali. Ilmunya segede apa, sebanyak apa Imam Ghazali dikritik, luar biasa. Beliau itu ahli hadis, sufi beliau ahli tasawuf, fikihnya beliau ahli, usul fiknya mustasfa itu saya ngaji setiap hari Jumat mustasfa, masya Allah, ibaratnya susah-susah, udah berani-berani ngeritik yang namanya karya Imam Ghazali. Saya tanya, emang kenapa dengan hadis doib? Selama kita belum dapatkan hadis sahih, ada hadis doib pakai Pak, kagak jadi masalah, jangan pakai anti banget. Orang-orang dulu tuh kebanyakan pegangan kitabnya apa? Nasoiul Ibad, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Memang hadisnya itu ada yang doib. Memang apa? Kita pakai, kita amalin. Selama itu kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kalau kita melakukan kebaikan 10 pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu belum di Ramadan. Kalau di Ramadan dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan walaupun sanadnya doi Pak, ayo enggak apa-apa kita pakai. Ya, bahkan diperkuat juga di hadis-hadis yang lain ada. Wa sahahahu Ibnu Huzaimah min hadis Abi Hurairah. Disahihkan hadis ini bahkan oleh Imam Huzaimah dari hadis Abu Hurairah biduni zikri hijarah. Ada sebuah riwayatnya kalau pakai batu, cuma pakai air saja. Nah, maka daripada itu ini salah satu anugerah yang Allah berikan kepada ahli Kuba yang ketika dia istinja cebok itu menggunakan 2 alat, pertama batu, yang kedua air. Dipuji saking apiknya supaya tidak ada najis dan menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Ya. Posisi kita lagi biasanya kan lagi jalan jauh, kita perlu membuang air kecil. Sementara dalam hadis dikatakan sunnah kita jongkok. Alangkah lebih baik mana buang air kecil itu pakai celana apa dijongkok? Soalnya ada hadis yang mengatakan ketika tidak kehati-hatian itu dijaga akan membuat kita juga celaka nanti. Baik. Pertama, Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahin, Bu. Islam nggak ada yang sulit. Ajaran agama Islam nggak ada yang sulit, mudah semua. Cuman mudah pun jangan dimudah-mudahin, jangan digampang-gampangin. Termasuk andai kata kita musafir, pergi jalan kemana aja, tiba-tiba kita pengen BAK, buang air kecil. Nah itu kita pakai celana, dicopotin celana kita, apa cukup kita nggak usah copotin, cuman sletingnya aja kita turunin. Itu tergantung situasi dan kondisi ketika kita dalam kamar mandi. Kalau situasi kondisinya itu memang tidak memungkinkan untuk kita copot, cukup sleting turunin. Kenapa? Karena tidak memungkinkan. Bahkan laki-laki disunahkan jongkok itu kalau memungkinkan, Pak. Kalau tempatnya memungkinkan, kalau tempatnya tidak memungkinkan diri. Kalau mama bagaimana Ustaz? Kalau jongkok kagak memungkinkan, cari kamar mandi yang lain. Lah kalau kebelet juga usahain dan di situ. Karena kalau andai kata dia berdiri juga rada ribet. Nanti ada tuh pembahasannya di belakang terkait tentang masalah posisi kita ketika BAK itu memungkinkan jongkok apa memungkinkan diri. Itu tergantung kita lihat situasinya. Kalau model begini mah nih, apalagi kamar mandi, cakep banget ini. Tidur kalau di kamar mandi ini pulas kayaknya. Saking enaknya, saking bagusnya, saking bersihnya. Kalau model begini mah tuh usahain buka semuanya, tutup pintunya, jangan pakai dibuka, buka pakaiannya, tutup pintunya. Tuh tergantung situasi dan kondisinya. Baik, gimana Ibu? Ada yang mau ditanya Bu? Bu? Ada? Ya, kita lanjut nih. Habis sudah Bu pembahasan kita. Sekarang pembahasan baru nih. Babul ghusli wa hukmil junub. 18 ke atas ini. Dengerin aja tong ya. Bab tentang mandi hadas besar, mandi besar. Ghusl itu mandi besar. Dan hukum junub. Pertama,
an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu al-ma' minal ma'. Tuh hadis begitu doang bunyinya. Ini kalau kita kagak punya guru, kita kagak baca kitab syarah, bingung ini. Lah benar, ini hadis Nabi begini doang bunyinya, al-ma' minal ma', air dari air. Bagaimana maksudnya coba? Ini kalau kita kagak baca kitab, kagak punya guru, lah ribet ini memahami hadis. Al-ma'u minal ma', artinya apa? Air dari air. Lah apa maksudnya air dari air? Nah ini maksudnya dijelasin begini Pak. Al-ma'u air yang pertama, minal ma'i air yang kedua. Air yang pertama ini namanya mandi junub, air yang kedua ini namanya air mani. Kalau keluar air mani, mandi, begitu maksudnya. Kalau keluar air mani, mandi junub. Nah berdasarkan hadis ini Pak, kalau keluar mandi, kalau kagak keluar kagak mandi, nggak keluar. Kalau keluar mandi, kalau kagak keluar, saya ulangi nih ya. Kalau keluar mandi, kalau kagak keluar kagak mandi. Oke ya, paham Pak yang di sini Pak? Ibu paham kagak Bu? Yang mana? Pak, kalau keluar mandi, kalau kagak keluar kagak mandi. Ini kalau memahamin hadis ini. Kalau keluar mandi, kalau kagak keluar kagak mandi. Berarti kalau cuman nempel doang. Kalau cuma nempel doang Pak, nempel. Bu, nempel doang nih ya. Nempel kagak tenggelam ini, nempel doang, nempel. Itu mandi apa kagak? Mandi. Lah kan kagak keluar, menempel doang keluar. Ini mohon maaf Rahman. Ini kajian ini dalam banget ini. Pak, coba kita mahamin ini hadis nih. Ini kan kata Nabi mak pertama ini artinya mandi, mak kedua artinya mani. Kalau mani berarti keluar kan airnya. Kalau keluar kalau kagak keluar kagak man. Ini saya nanya bapak-bapak, nempel keluar apa kagak? Lah kan itu nempel doang, apanya yang keluar coba? Hah? Digantung. Kalau dia nempel doang nih, ini kita mahamin yang hadis ini dulu. Sebenarnya tetap hadis yang selanjutnya tetap mandi walaupun kagak keluar juga. Kita mahamin hadis ini dulu nih. Ini Nabi ngomong pertama kali al-ma'u minal ma'. Air yang pertama artinya itu mandi, air yang kedua artinya mani. Ketika keluar mani wajib man. Nah, berarti memahami hadis, andai kata suami istri hubungan badan, dia nempel tapi kagak keluar, kagak wajib mandi. Atau dia masuk tapi kagak keluar, kagak wajib mandi. Ingat Pak, ini mahamin hadis ini doang. Masuk, walaupun masuk ini, tapi kagak keluar, kagak wajib mandi. Dan yang situ tuh hadisnya tuh ya, mahaminnya memang begitu. Tapi faktanya nih, di hadis setelahnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba'. Cakep banget ini hadis Nabi, bahasanya bukan bahasa vulgar. Apabila duduk di antara cabang-cabang yang 4. Coba bayangin dah, duduk cabang-cabang 4. Paham apa kagak? Bahasanya kan halus banget ini. Lah kalau kita kagak resupin nama kita bayangin rada ribet. Ada 4 cabang, maksudnya ada 4 kaki. Dia duduk, 2 kaki laki, 2 kaki diem tong lo. Ada 4 kaki di cabang. Summa jahada apa? Bersungguh-sungguh. Berarti dia lagi kerja keras ini. Gotong royong ini. Summa jahada, dia bersungguh-sungguh ini. Fakot wajabal gusru, maka wajib mandi. Dalam satu riwayat yanzil aulam yanzil, baik dia keluar maupun kagak, yang penting masuk. Yang penting gol Pak. Mau keluar mau kagak wajib mandi. Enggak keluar wajib mandi, keluar
keluar, apalagi begitu maksudnya, Bu. Yang penting gol. Yang penting. Nah, ini saya kemarin waktu ngaji dapat pesan dari Kiai begini. Summa jahada. Jahada ini artinya apa namanya? Berkuat semangat, giro menggebu-gebu. Wah, bergebu-gebu. Nah, ini usahain Pak Bu. Ini salah satu mencetak anak pinter. Wajib itu bergebu-gebu mainnya. Lah iya Bu, lah bener. Jangan pakai loyo mainnya. Wajib. Kenapa? Kalau pengen anak cerdas, anaknya pinter. Kalau mainnya ngomong enggak, ntar jadinya ngomong enggak tuh bocah. Jadi layu tuh bocah. Bu, ini bukannya jorok, ini beneran ini. Makanya udah, ini lagi ngomongin, jangan pakai dibayangin. Saya kemarin ngaji sama Kiai dipesan begini. Kalau nikah jangan sama kerabat dekat. Sepupuan kan boleh nikah, bener kagak? Sepupuan boleh nikah Bu, cuman kurang greget. Pertama doang greget, getol doang tuh pertama tuh. Ntar mah Bu jalan 2 tahun itu. Kita itu kebayang bocah kecilnya begini, kelakunya begini, sifatnya begini, jadi rada kurang seger Bu. Kurang greget, kurang jahadah, kurang ini jadinya. Nah, model begitu tuh kurang tapi cerdas anak-anaknya. Kenapa? Setrumannya kurang tinggi voltnya. Kurang udah habis itu batunya, tinggal 2%. Kalau 100% kan coba. Kalau kita nikah beda jauh dah sama kerabat nih, jauh nih. Nah kita ini udah tahu tuh bocah kecilnya, bener kagak? Lah jalan 3 bulan 4 bulan juga masih aja Bu tegangan tinggi, bener nggak? Bener apa kata Pak? Lah iya kan ya. Lah coba kalau sama yang kerabat dekat gitu jadinya apa? Kurang tapi semangat. Nah makanya salah satu anak cerdas itu usaha bapak emak-emaknya. Mohon maaf nih, termasuk rata-rata orang yang hasil zina anak yang cerdas-cerdas. Saya bukan nyuruh zina ini. Saya bukan nyuruh zina. Kenapa? Giro banget itu dia ngelakuinnya. Gemes banget dia ngelakuinnya. Tegangan tingginya luar biasa, dasarnya luar biasa. Maka rata-rata anak yang hasil zina itu cerdas. Kalau cakep mah tergantung potongan bapak mamanya. Ya Pak, Bu ya Pak. Jadi gitu. Nah, kita tepis dah tuh. Nggak usah make zina. Kita make pernikahan yang halal secara syariat, cuman setrumannya rada tinggi. Insya Allah karunia anak yang cerdas. Tuh Bu. Nah kalau udah di kayak gitu usaha prosesnya, ingat Bu, di istilah kampung pisangan 4 bulanan apa 7 bulanan? 9 bulan. Hah? 7 bulan. Kalau saya pribadi Bu mendapatkan dalil 4 bulanan. Kalau 7 bulanan saya belum dapetin dalilnya. Nah itu usahain dah tuh. Kalau udah 4 bulanan bikinnya udah bagus banget nih bikinnya. Nah pas 4 bulanan tuh bini kita lagi ngandung anak kita, doain dah tuh, banyak-banyak berdoa. Karena udah 4 bulan itu ruhnya udah hidup itu anak dalam kandungan emak. Nah kedua, ibu sering-sering baca surah Yusuf. Bukan masalah ganteng Bu, sama cakep, bukan. Kalau masalah ganteng sama cakep, ayo kita bandingin sama kanjeng Nabi Muhammad, gantengan mana? Gantengan Nabi Muhammad, bener kagak? Lah kalau gantengan Nabi Muhammad semata kita lihat ganteng, dalam Quran ada nggak surah Muhammad? Kan ada. Kenapa kagak baca surah Muhammad, malah surah Yusuf kalau dilihat dari ganteng? Dan ternyata bukan itu. Kalau saya pribadi memahami ganteng cakep tergantung potongan bapak emaknya. Kalau bapak emaknya begini modelnya, ya anaknya begono. Kenapa dibaca surah Yusuf? Tujuannya biar nih anak keturunannya sama kayak keturunan Nabi Yusuf. Coba deh kita urutin. Yusuf punya bapak namanya siapa?
Yakub punya bapak namanya siapa? Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ayub, Ayub bin Ishak bin Ibrahim. Coba lihat Pak, urut tidak tuh? Dari bapaknya sampai kongkongnya nabi semua. Bener gak ya? Iya, itu keturunan nabi semua itu. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, keturunannya nabi semua. Itu doanya atas doa engkongnya. Siapa engkongnya? Ibrahim. Doanya bagaimana? Robbi habli minas solihin. Nabi yang doa diijabah, keturunan nabi semua, mentok ke Nabi Yusuf. Nah, dibaca surah Yusuf ini anak supaya keturunannya kayak keturunan Nabi Yusuf bentar. Itu salah satunya ulama menyunahkan baca surah Yusuf. Tinggal bapaknya dah jaga perilakunya. Itu dia. Jaga perilakunya, jaga sikapnya. Kenapa, Pak? Anak dalam kandungan istri kita itu udah dapat pendidikan dari bapak emaknya. Kalau bapaknya sering mabok, itu anak lagi mabok di dalam. Kenapa? Dia orang bapaknya begitu ngajarinnya. Ini kebanyakan kita itu melihat anak udah keluar didik, enggak begitu. Dari dalam perut itu udah ada tarbiyahnya. Pendidikannya. Maka di usia-usia itulah banyakin taqarrub ilallah. Buat suami rajin puasanya, buat istri banyakin baca Qur'annya, pegang perutnya, usap pelan-pelan, suami usapin perutnya, jangan bagian yang lain. Kadang terus sih kalau ke atas. Ya, tunggu. Itu salah satu mencetak anak soleh dan soleha. Nah, kembali kepada hadis ini, berarti poinnya harus setrumnya tinggi biar mencetak anak yang soleh dan soleha. Banyakin anakku. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tazawwadul wadud al-wadud, banyakin yang subur-subur, dan juga istri yang kasih sayang sama kita semuanya. Itu kita pilih bini yang sayang sama kita. Yang kedua, yang subur pilih. Terus minimal 4 dah, ya. Orang dulu itu depan saya tetangga saya 18, mati 4, sisanya hidup semua. Kembar lagi 2 kalau pakai sesar, saya bingung itu. Bisa hidup itu. Padahal mohon maaf secara ekonomi ya petani rata-rata hidup semua anaknya sampai sekarang. Jadi sekarang rumahnya 2 ngampleh banget. 2 rumahnya susah banget. Padahal Nabi yang apa? Yang nyuruh kita fa ini, maka sesungguhnya Nabi, aku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai kepada kalian umatnya yang banyak. Umat Nabi itu banyak, Nabi suka ya. Jadi jangan cuma 1, jangan cuma 2, nambah. Ustaz, kalau saya udah tua begini cuma punya anak 1, udah diam-diam, jangan pakai nambah bini, Pak. Udah rawatin aja yang ada. Ini saya yang kasih motivasi yang masih muda-muda ini biar pada nambah. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Ustaz, Iya. kalau mimpi aja gimana? Mimpi aja. Mimpi keluar gitu. Ya karena sayang bener begini nih, ditinggal seminggu aja udah mimpi gitu. Kangen bini, ditinggal seminggu sama bini nih, udah mimpi aja. Luar biasa ini. Setrumnya berarti tinggi masih begini modelnya. Nah, ini dilihat Pak, kita kembalikan ke hadis yang pertama. Andai kata ada kita mimpi, ketika kita mimpi tapi kagak keluar, mandi wajib apa kagak? Enggak, karena kagak keluar. Tapi kalau keluar wajib. Sekarang kita balik, kita kagak mimpi tapi keluar, mandi apa kagak? Yang penting intinya keluar. Cuman yang jadi pertanyaan, dia kagak mimpi keluar. Nah, itu bagaimana ya? Dia kagak mimpi tapi keluar. Itu nikmat tuh dari Allah Subhanahu. Buat laki-laki tanda baliknya itu Pak, tanda baliknya. Saya dulu sempat nanya sama orang yang udah nikah, ternyata saya sendiri ngalamin. Bu, saya nanya begini dulu sama mama, Mang, kalau orang udah nikah ini mimpi basah juga apa kagak sih? Dulu saya belum nikah. Kata mama, lah mimpi lah. Lah kan emang udah ada ininya dia mah, bininya masih mimpi juga. Entar juga lo ngerasain begitu doang.
Bener Pak. Seiring bini saya lagi pulang ke rumahnya, saya tidur basah juga. Mimpi juga artinya. Artinya mimpi basah itu enggak mesti udah nikah. Sebelum nikah atau udah nikah pun masih dia mimpi basah. Tahu kalau perempuan masih kagak nanya. Baik, ada lagi? Ada ibu yang mau ditanya? Nah, An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, fil mar'ah. Nih, pada perempuan ibu, tarofi manamiha mayarar rajulu qala tagtasilu, muttafaqun alaih. Jadi perempuan juga sama, dia mimpi basah juga seperti laki-laki mimpi basah. Nabi jawab, qala, kalaupun perempuan mimpi basah juga, tagtasilu, wajib gitu. Jadi bukan hanya laki-laki, perempuan juga mimpi basah. Ibu paham gak mimpi basah, Bu? Paham ya? Bukan berarti ibu lagi ngelonin anak basah dikompolin ini Ustaz. Beda itu mah ya. Itu basah karena ngompol, bukan basah karena yang. Nah, zada Muslimun, ditambahin nama Imam Muslim, wa hal yakunu hadza, qala na'am, fa min aina yakunu syabah. Nah, anak itu tergantung nyerupain orang tuanya. Ini kalau kita lebih ngedalam, kalau andai kata perempuan keluar duluan, nih Bu, maksudnya nih, perempuan keluar duluan dibandingkan laki-laki, entar itu anak miripnya kayak emaknya. Nah bapak-bapak, andai kata bininya cakep, supaya generasinya ini cakep, biar emak duluan nih kuat. Bapak-bapak ngalah. Bapak-bapak perbanyak di mukadimah aja, jangan diisi. Emaknya banyak yang isi, sedikit bikin mukadimah. Ntar nyerupain siapa? Emaknya. Kalau bapak-bapak duluan, itu anaknya nyerupain bapak. Malah dilihat potongan bapaknya begini, ya udah begitu anaknya. Pernah nggak ngeliat keluarga? Mohon maaf, suaminya standar mukanya, bininya cakep. Anak pertamanya botok banget, karena ngikutin emaknya. Nah anak yang kedua kok begini amat ya? Ada model begitu tuh, ada model. Berarti itu dilihat dari hubungannya. Artinya laki dan perempuan, cakep dan tidaknya itu potongan bapak dan emaknya. Tergantung siapa duluan yang menang. Makanya tadi kalau kita kembali yang pertama, summa jahadaha, itu yang jadi titik poinnya. Supaya apa? Para si cakep, otaknya cerdas. Pas banget Bel. Dah, insya Allah kita lanjut pembahasan ini. Saya tidak terlalu mendalam, dasar-dasarnya aja, inti-intinya aja. Kalau mau dalam, datang ini ke rumah, kita ngaji secara mendetail baru. Nah, besok pembahasan kita terkait 4 perkara yang diwajibkan mandi. 4 perkara apa itu? Kalau kita kan sekarang nemunya baru ntar ada selain daripada junub diwajibkan mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fihi wa yukafi mazid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.